Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi bahasan kita di antara dampak kemaksiatan. Ya, maksiat itu bisa menambah apa? Datengin maksiat yang lainnya. Jadi kalau kita bilang maksiat itu bakal manggil teman-temannya sebagai hukuman bagi pelakunya. Di antaranya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, wa minha annal ma'asi tazra'u amthalaha. Ya, kemaksiatan itu tazra', menumbuhkan ya maksiat yang lainnya, yang semisalnya. Tulidu ba'daha ba'dha, melahirkan sebagian dengan sebagian yang lainnya, hatta ya'izza 'alal abdi mufaraqatuha wal khuruj minha. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai apa? Sampai seorang hamba itu merasa susah. Buat apa? Berpisah dengan kemaksiatan dan keluar darinya. Karena apa? Hasil dari maksiat, kalau kita bilang ya, hukumannya adalah datang lagi maksiat yang lain. Ini sistemnya. Nanti maksiat ini lanjut lagi, maksiat lagi, terus seperti itu. Ya, ini kondisinya. Sampai sebagian ulama salah mengatakan inna min uqubati sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Dari hukuman keburukan adalah keburukan setelahnya. Jadi contoh, ada amal soleh, amalan ini soleh dohirnya, tapi kalau niatnya ya nggak ada, ikhlasnya hilang. Ya, kita bilang ikhlasnya hilang, berarti jadi amal soleh nggak kan? Maka akan melahirkan berikutnya maksiat. Ini kondisinya. Ya. Makanya saya kasih contoh. Ada seseorang habis selesai melakukan maksiat. Betul? Dia belum bertobat sama Allah, enggak istighfar. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Imran ayat 135 apa? Hah? Innal ladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallah. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan keburukan atau mendolimi diri mereka sendiri. Mendolimi diri mereka sendiri itu maksiat secara umum yang berkaitan dengan pribadi. Contoh, dia nggak sholat sama Allah, kemudian dia nggak mau puasa, itu dzalamu anfusahum. Paham ya? Nah, yang seperti ini mereka dzakarullah, mengingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Kalau mereka istighfar, maka otomatis Allah hapuskan. Jelas, hapuskan hukumannya dan hapuskan dampaknya. Tapi kalau mereka nggak istighfar, dihapuskan nggak? Nggak dihapuskan sama sekali. Ya, makanya dampak buruk dari kemaksiatan, contoh setelah itu kita salat. Ya, habis salat. Ya, kira-kira
tenang nggak kita salatnya? Salat kita jadi baik nggak? Nggak bakal. Khusyuk nggak? Nggak akan. Hati kita akan lari. Maka ini hukumannya, sehingga salat kita rusak. Akhirnya yang harusnya amal saleh jadi kemaksiatan. Kenapa? Karena maksiat tadi melahirkan setelahnya maksiat, pasti. Nggak mungkin nggak. Kecuali di antara keduanya ada yang namanya taubat atau istighfar. Ketika seseorang memotongnya dengan taubat, maka otomatis maksiat yang tadi akan menghasilkan berikutnya ketaatan. Makanya Allah mengatakan apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya dia akan menghapuskannya. Karena ya ikhwah, dalam kemaksiatan itu ada 3 hal. 1, amal maksiat itu sendiri yang menghasilkan dosa. 2, hukumannya. 3, catatan buruknya. Paham? Dari 3 ini para ulama sepakat 2, khilaf di 1. Sepakat di apa? Kalau seseorang bertaubat, maka Allah hapuskan dosanya dan hukumannya. Tapi berbeda pendapat di catatannya. Catatannya dihapuskan atau enggak, nanti kita akan bahas kalau ada waktunya di sini. Saya pernah bahas ini enggak, catatan enggak? Belum ya? Dihapuskan atau enggak? Belum ya? Oke, nanti saya bahas. Jelas dari sini? Makanya kemudian dikatakan apa? Wa inna min thawabil hasanah al-hasanat ba'daha. Dan kemudian dari balasan pahala kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Fal abdu idza amila hasanatan qala ukhra ila janibihi amilni aidan. Subhanallah. Seorang hamba kalau melakukan kebaikan, taat, maka dalam kehidupan ketaatan kita ini satu atau banyak jenisnya? Banyak kan? Allah katakan fa idza faraghta fansab, berupa lakukan ketaatan, kebaikan. Maka ketaatan yang sudah kita lakukan, kemudian Allah nilai itu sebagai ketaatan, maka ketaatan yang lainnya ngomong, ayo, amalkan aku juga, kata dia. Dikatakan amalkan aku juga. Fa idza amilaha, kalau sudah ketaatan yang berikutnya dilakukan, ketaatan yang lainnya juga mengatakan apa? Amalkan aku juga. Ketiga. Kemudian wahalum majarro, ayo terus menerus. Maka ketaatan satu dengan yang lainnya saling memotivasi pelakunya buat apa? Lanjut. Kalau taat, ini kondisinya. Ya, sehingga apa? Fatadha'afur ribah. Maka keberuntungannya dia apa? Berlipat akhirnya. Kenapa? Karena taat satu narik yang lainnya. Nanti yang lainnya narik yang lainnya lagi. Makanya kenapa seseorang bisa istiqomah? Ya karena ini tadi. Karena ketaatan bisa menarik satu dengan yang lainnya. Ini sistemnya. Ya. Wa tazayyadal hasanah, dan bertambah terus apa? Kebaikan. Tazayyadat al hasanah. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kalau keburukan bagaimana? Wa kadzalika kanat sayyi'atu aidan. Sama, keburukan juga posisinya sama. Hatta tasiru ta'ah wal ma'asi hayatir rasyikhah. Sampai apa? Kemaksiatan dan ketaatan itu menjadi apa? Rasyikhah, kuat ngakar di diri seseorang. Ya. Wasifatul lazimah, merupakan sifat yang lengket, kalau kita bilang terus menerus dia lakukan. Ya. Wal malakatut tsabitah, dan tabiat yang melekat. Ya, malakat itu, malakat tsabitah itu tabiat yang melekat. Ya. Falau atallal muhsin at-ta'ah la daqat alaihi nafsuhu.
Seandainya orang yang senantiasa berbuat baik, meninggalkan atallal muhsin, meninggalkan kebaikan, maka hatinya kayak orang sempit. Susah dia. Kenapa? Saya biasanya sholat tepat waktu, ini mundur rasanya kok gak karuan. Itu rasanya ya ikhwah. Karena biasa melakukan kebaikan, sudah jadi kecanduan dia. Kemudian wadaqat alaihil ardu bima rahubat, subhanallah. Sedangkan bumi itu terasa sempit padahal apa? Luas, betul enggak? Sempit gara-gara apa? Ninggalin ketaatan. Maka kenapa kok orang mulai gelisah terhadap ketaatan yang ditinggalkan? Apalagi kemudian biasa taat, tiba-tiba diajak temannya ngelihat maksiat aja sumpek, apalagi sampai ngelakuinnya. Ini ya sifat yang dimana Allah kasih anugerah kepada orang yang beriman, orang yang kemudian mereka balik sama Allah, istiqomahnya dengan cara ini. Hatinya merasa sempit, sumpek, susah. Susahnya orang itu ada dua sisi. Bisa jadi dari taat ke maksiat, atau bisa jadi biasa maksiat ke taat. Dua-duanya menimbulkan rasa sempit karena peralihan. Tinggal antum mau pilih yang jadi yang mana. Orang yang biasa maksiat disuruh taat awalnya juga gitu, sama-sama ngerasain sempit hati. Ya. Kemudian apa? Wa ahassa min nafsihi bi annahu kal hut idza faraqal ma', subhanallah. Dia merasakan di dalam dirinya kayak ikan kalau ya berpisah dengan air. Gimana rasanya? Kelepek-kelepek. Dalam artian sudah gak tahan, kayak orang bingung. Begitu balik taat lagi, nikmatnya, kata dia. Makanya kenapa orang taat itu ya selalu, kalau kita bilang apa, sensitif sama sekitarnya. Dikit-dikit ngelihat orang ghibah, antum jangan ghibah. Bukan karena dia suka ngomelan, karena gak betah. Paham ya? Jadi kalau sudah orang taat asli, kemudian ngelihat sebelahnya, kemudian dia komentar dengan keburukan yang ada, itu muncul dari kejujuran jiwanya yang dia ngerasa gak nyaman. Ini namanya hatinya hidup. Kalau hati mati, sama, ngelihat ketaatan di depannya gak betah. Akhirnya apa? Sudah, antum nih jangan di sini, di sana aja. Kalau mau nasihatin, sudah banyak orang nasihatin, sudah. Yang buruk dengan yang buruk, yang baik dengan yang baik sana. Karena dia mengatakan apa? Saya ini nggak cocok dengan kalian. Saya sampai punya teman, naudzubillah min dzalik, ya, kuliah di Madinah di awal-awal, karena kehidupannya dulu bukan kehidupan yang dia awalnya kuliah. Di kuliahnya kehidupannya nggak karuan, laki perempuan ini dan lain sebagainya, naudzubillah. Dia cerita dengan keburukannya. Begitu masuk ke Madinah kuliah, kata dia, ini bukan dunia saya. Kalian tuh terlalu suci buat saya. Akhirnya dia keluar, ya ikhwah. Dan ini realita bener. Antum kuliah di Madinah, lu bayang nggak? Dia habis umroh, nggak sampai haji. Habis umroh selesai, nggak tahu, mungkin sampai haji, habis selesai, kemudian dia nggak tahan keluar. Keluar karena lingkungannya terlalu baik, kata dia. Saya itu nggak cocok di lingkungan yang seperti ini. Dia ngomong secara terang-terangan. Karena memang menunjukkan kalian ini orang-orang yang suci, kata dia. Dan ini realita yang terjadi. Mungkin kita kaget-kaget, tapi bagi orang-orang yang kemudian dalam kehidupannya, ya, mereka terkena yang namanya mati rasa karena kemaksiatan yang sudah terlalu bergulir di dalam kehidupannya, maka mereka melihat ketaatan itu terasing luar biasa. Kayak dia hidup sendiri, benar-benar sendiri dalam keburukan. Makanya ada istilah hijrah itu, ada apa? Titik yang namanya disebut dengan apa? Kritis. Paham kritis? Kritis pindah dari buruk ke taat. Ada titik kritisnya, titik sempitnya. Allah akan uji di titik kritis itu. Sama, orang taat ke buruk kritis juga enggak? Kritis posisinya, subhanallah. Makanya kondisi inilah yang kemudian dikatakan bahwa taat itu ya akan mendatangkan ketaatan yang lain, maksiat akan mendatangkan kemaksiatan yang lain. Hatta
yu'awidaha, sampai-sampai apa? Dia akan ya melakukannya dengan apa? Ta'wid apa? Biasa. Ya. Jiwanya akan terasa apa? Dia kembali melakukan ketaatan, kebiasaannya yang biasa dia lakukan. Fataskuna nafsuhu. Maka kemudian jiwanya balik apa? Tenang lagi. Yang biasa dia contoh nih, ya. Orang kalau biasa melakukan ketaatan, ya, kemudian tiba-tiba maksiat, ya tadi nggak tenang kan? Maka dia akan balik kepada kebiasaan. Kebiasaan apa? Taat. Kalau sudah kebiasaan taat, maka jiwanya tenang. Wa taqarra ainuhu, sehingga matanya apa? Matanya jadi senang, sejuk. Kalau kita bilang tenang jiwanya. Ya, makanya dikatakan dalam Al-Qur'an qurratu a'yun. Ya. Tapi bagaimana dengan pelaku kemaksiatan? Na'udzubillah min dzalik. Wa man walau atallal mujrimu al ma'siyah. Seandainya orang yang suka bermaksiat, atalla, meninggalkan kemaksiatannya, wa aqbala ila ta'ah, ya, dan menuju kepada ketaatan, niscaya apa? La daqat alaihi nafsuhu wa daqa sadruhu. Maka dia juga sama, akan jiwanya akan sempit dan dadanya akan sesek. Kebayang rasanya? Karena dari taat, dari maksiat menuju ke taat. Jadi peralihan ini hal yang paling kritis sebenarnya. Kalau dalam hidup orang mulai nggak nyaman di peralihan, dia harus benar-benar berjuang. Makanya di titik krisis ini dia butuh perjuangan. Tapi kalau buruk ke baik itu luar biasa. Baik ke buruk sama-sama kritisnya. Kemudian wa'iyat alaihi madahibuhu, sehingga apa? Lemahlah apa? Kepercayaannya, hatta yu'awiduha, sampai akhirnya dia kembali kepada ketaatannya. Ya ikhwah, biasanya orang buruk ke baik itu mereka awal-awalnya punya sifat apa? Pesimis. Betul enggak? Antum silahkan tanya sama orang yang hijrah. Karena sama, dia meninggalkan kemaksiatan yang biasa dilakukan itu sesek sempit. Dan maksiat sendiri itu melemahkan iman. Di saat imannya berjalan ingin mulai kuat, maka dia menghadapi sifat ini. Kalau dia nggak yakin sama Allah, maka dia akan putus asa dan balik kepada kebiasaannya. Jelas di sini? Paham di sini? Nanti aja apa? Ya. Kemudian dikatakan hatta in katsiran min al-fusaq la yuwaqi'ul ma'siyah min ghairi laddatin yajiduha. Anda tahu, saking seorang itu senang maksiat, sampai-sampai kebanyakan orang-orang yang bermaksiat itu tidak lagi merasakan lezatnya kemaksiatan yang dia dapati. Kenapa? Saya mau tanya, coba. Orang maksiat pertama kali dari rasa penasaran yang dilakukan, begitu ngelakuin, ngerasa enak nggak? Setelahnya itu orang biasa maki narkoba. Tahu setelahnya buat apa? Ngerasa enak nggak? Buat memenuhi apa? Nih, pelaku kemaksiatan itu kalau sudah terbiasa, setelahnya disebut dengan candu. Candu ini begitu berhenti gimana rasanya? Sakau kan? Betul nggak? Sakit semua kan? Obatnya apa? Obatnya apa? Yang singkat. Candu lagi. So, pakai lagi. Benar. Itu maksiat. Jadi dia ngerasain seneng secara nafsu itu hanya awal saja. Setelahnya arahnya ke sini. Candu. Paham? Makanya kenapa
kalau kita bilang rokok itu disebut dengan maksiat. Para perokok kalau berhenti gimana rasanya? Gelisah. Buat ngilangin gelisahnya pakai apa? Balik rokok lagi. Sudah. Realita. Ya. Kalau rokok itu bukan maksiat, maka nggak akan pernah menghasilkan ini. Candu. Nggak ada. Betul nggak? Antum minum obat sakit kepala, candu nggak? Hah? Minum obat sakit kepala, apakah kemudian begitu nggak minum langsung sakit kepala lagi? Enggak kan? Enggak. Tapi kalau rokok, berhenti dari rokok, gimana rasanya? Makanya orang ngerokok paling gelisah apa? Habis makan. Betul apa enggak ini? Yes. Bingung dia. Mulai lihat kanan, lihat kiri, ada kesempatan enggak? Adab. Karena yang dia lakukan setelahnya adalah untuk nutupin rasa sakit sebelumnya. Jadi sudah enggak ada enak rasanya, sudah. Hanya sekedar candu. Maka inilah efek dari kemaksiatan sebenarnya. Yang kita kadang-kadang nggak terasa enak ya orang maksiat. Bukan enak, jangan bicara enak. Karena orang habis maksiat sumpek kan. Buat nutupin sumpeknya pakai apa? Maksiat lagi, candu lagi dia pakai. Karena kalau seandainya pelaku kemaksiatan nutupin sumpeknya pakai taat, tambah sumpek. Tapi buat makanya dia butuh keyakinan, merangin. Begitu biasa taat, maka dia balik ke maksiat. Lihat orang yang tobat dari rokok, setelah nggak ngerokok 5 tahun 10 tahun, ngelihat rokok senang nggak? Enggak, sah. Ya itulah kondisi maksiat. Ngelihat perokok aja nggak senang dia. Padahal dulu dia perokok. Sama orang yang biasa taat, begitu melihat maksiat senang nggak? Padahal dulu dia pelaku kemaksiatan. Maka dia benci terhadap apa yang dilihatnya. Sama orang para perokok disindir sama orang yang nggak ngerokok, senang nggak? Nggak senang. Betul, sah. Karena apa? Karena dia nggak cocok dengan para orang yang nggak ngerokok. Makanya orang perokok kumpul sama siapa? Perokok juga. Inilah kondisi contoh real di lapangan yang paling banyak kita temuin sudah. Ya, kalau sudah cocok ngobrolnya, maka mereka bisnis bareng dan lain sebagainya, nyambung kemana-mana sudah. Kemana-mana nyambung, bisa sehati dan lain sebagainya. Karena dia berkumpul dengan apa? Orang-orang yang sesuai dengan dirinya. Maka pelaku kemaksiatan nggak mungkin kumpul sama orang taat. Orang taat nggak mungkin kumpul sama orang maksiat. Kenapa? Nggak pernah cocok. Selesai. Ini ngerinya luar biasa ya ikhwah. Ya. Walada'iyan ilaiha. Ya. Hatta in kathurat minal fusaq la yaqa'ul ma'siyah min ghairi laddatin yajiduha. Walada'iyan ilaiha. Bahkan apa? Pelaku kemaksiatan ya, tidak punya faktor pendorong untuk melakukan ya kembali kemaksiatan kecuali apa? Kecuali illa ma yajiduha minal alam mufaraqatiha, kecuali dia merasakan sakit dari pisahnya. Istilahnya kalau tidak maksiat sakit. Jadi istilah candu itu seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dikatakan oleh syair ya, kama sarraha bidzalika Syekhul Qaumil Al-Hasan Ibn Hani haitsu yaqul. Ya, sebagaimana dikatakan, dijelaskan secara gamblang ya oleh Syekh Al-Qaum Al-Hasan Ibn Hani, dia mengatakan apa? Kas syaribtu ala laddah. Gelas khamr yang pertama aku minum adalah lezat. Pertama. Betul enggak? Enak. Tapi wa ukhra tadawaitu min habiha. Dan setelahnya adalah obat yang pertama. Obat kecanduan. Karena setelah minum khamr
ngerasain enak, maka kemudian begitu berhenti nggak enak, obatnya khamr lagi. Setelahnya jadi obat sakit yang awal, efek dari awal. Jadi antum maksiat sakit kan, obat singkatnya maksiat lagi. Selesai sakit lagi, obatnya maksiat lagi. Ini yang terjadi. Sama dengan orang melakukan kebaikan, hasilnya sakit atau enak, bahagia. Kebaikan ngelakuin, bahagia kan? Begitu berhenti, susah kan kita? Ngelakuin lagi, bahagia lagi. Ini yang terjadi. Subhanallah. Jadi yang satu cari bahagia, yang satu cari penyakit. Yang cari bahagia yang mana? Yang taat. Cari penyakit yang mana? Maksiat. Cari penyakit. Berarti kalau orang sudah bahagia, begitu dengan ketaatan dia maksiat, maka dia cari penyakit. Ya. Kemudian dikatakan, sebagian yang lain mengatakan wa kana dawai wahyi da'i bi'ainihi. Kemudian saya mengatakan obatku dialah penyakitku itu sendiri. Kenapa? Kama yatadawa syaribul khamr bil khamr. Sebagaimana peminum khamr ya berobat disembuhkan dengan apa? Khamr itu sendiri. Inilah bagaimana gambarannya pelaku kemaksiatan. Kemudian dikatakan wala yazalul abdu yu'ani ta'ah wa ya'lafuha wa yuhibbuha wa yu'thiraha hatta yursilallahu subhanahu wa ta'ala birahmatihi alaihi al-malaikah ta'uzzuhu ilaihi azza. Disebutkan seorang hamba itu senantiasa apa? Ya, selalu memperhatikan ketaatan, ya. Kemudian senang dengannya, ya'lafuha, ya, kemudian wahibaha, ya. Kemudian yu'thiraha, ya, mendahulukannya sampai apa? Sampai Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepadanya apa? Rahmatnya. Ya. Malaikat buat apa? Memotivasi dia, mendorongnya, kalau kita bilang. Wa ta'uzzuhu alaihi azza, mendorongnya, menganjurkannya istilahnya dengan kuat, ya. Kemudian wa tuharridhuhu alaihi, ya. Kemudian juga menganjurkannya, kemudian wa tuzaijuhu, ya, dan selalu apa? Menggugah, kalau kita bilang. Menggugah dari mana? Dari kasurnya, firashihi wa majlisihi ilaih, dan majlisnya. Untuk apa? Nginget kebaikan, terus kebaikan. Begitu orang mulai ya melakukan keburukan, nggak betah dia, nasihatin orang nggak bisa, dia pergi. Jadi sampai di majelisnya itu pun berpikirnya positif. Kenapa? Karena malaikat, Allah mengirimkan malaikat buat terus dorong, gertak, terus ngingetin. Kalau mulai nyeleweng maksiat, mikir dia, nanti kalau dicabut nyawanya gimana? Kalau gini, jadi pikirannya dia selalu balik kepada Allah Azza wa Jalla. Pikirannya selalu ada negeri yang berikutnya yang kekal. Terus seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjaga dia. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga orang ini. Perhatikan apa ini? Aduh. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang seperti ini, ya, di mana mereka bisa menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Kenapa mereka bisa menjadi orang-orang yang husnul khatimah? Ya, ini Allah katakan innal ladzina qalu rabbunallah tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikah qalu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Kemudian Allah juga nah, dari sini Allah nyebutin ketika mereka istiqomah, maka Allah akan mengirimkan melindungi mereka dengan malaikatnya. Maka Allah katakan dalam surat Fussilat ayat 31-nya, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah aulia, yaitu apa? Pelindung-pelindungmu. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan kami adalah teman-teman kalian. Ya. Siapa aulia di sini? Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya. Dikatakan ya bahwa kami adalah teman kalian selama di dunia. Kami bimbing kalian, kami luruskan kalian, kami pelihara kalian berkat perintah Allah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kemudian di akhirat bagaimana? Ya, kemudian kami akan selalu bersamamu di dalam kehidupan akhirat. Kami nemenin kamu di kubur. Jelas? Kemudian pada saat ditiupkan sangkakala, kami selamatkan kamu pada hari kebangkitan. Kami bawa kamu berlalu menyeberang sirat sampai masuk ke surga. Itu yang dimaksud dengan nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami pelindung kalian di kehidupan dunia dan di akhirat. Allah utus malaikat bergantian jaga. Bahkan juga ya, disebutkan bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika menjaga hambanya. Pada waktu di masa tua, ya, maka kelak Allah akan mengutus dan menjaga hamba-hambanya secara khusus, yaitu dengan menjaga mereka di masa tua. Disebutkan oleh, antum tahu kitabnya Matan Abi Syuja, kisahnya Abi Syuja. Abi Syuja disebut kisahnya di masa muda, dia masih umur anak-anak, ya, dia sudah apa? Sudah menjadi mufti. Bahkan Abi Syuja itu umurnya sampai berapa? 160 tahun. Abi Syuja itu umurnya mencapai 160 tahun. Bagaimana dia bisa panjang umurnya? Abi Syuja mengatakan, sesungguhnya di masa mudaku aku menjaga diriku dari kemaksiatan, maka Allah menjaga badanku ketika di masa tua. Maka ini disebutkan nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah buktikan orang-orang yang taat di masa mudanya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka di masa tuanya. Karena sesungguhnya orang-orang yang taat di masa mudanya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, ya. Apa ayatnya? Ayatnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim ini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu mereka yang beriman semenjak mudanya, ya. Maka ini disebut dengan ahsani taqwim, ya. Kalau sudah mereka beriman semenjak mudanya, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya di masa tuanya. Jelas? Lanjut lagi. Kemudian juga dikatakan wala yazalu ya'laful ma'asi wa yuhibbuha wa yu'thiraha hatta yursilallahu alaihi syayatin. Sebaliknya nih, seorang hamba senantiasa senang maksiat, ya, kemudian cinta sama maksiat, kemudian yu'thiraha, mendahulukan maksiatnya, hatta yursilallahu ilaihi syayatin, sampai Allah ngirim sama dia siapa? Setan-setan. Makanya Allah mengatakan apa? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumush taghut. Taghut itu siapa?
Yang dimaksud taghut syaitan. Ya. Orang-orang yang kafir itu wali-wali mereka siapa? Pelindung mereka setan. Yukhrijuhum minan nur ila dzulumat, mengeluarkan mereka dari hidayah menuju kepada kegelapan. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Maka di sini kalau Allah sudah mengirim setan, maka apa yang terjadi? Fata'uzzuhu ilaihi azza, maka setan pun akan apa? Akan mendorongnya dengan kuat kepada kemaksiatan. Tambah sama setan dihiasi maksiatnya jadi tambah indah. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 44. Coba dibaca artinya. Ayat 43. Orang kalau sudah nggak bisa, ya, dikasih peringatan sama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ini. Al-An'am 43-44. Al-An'am itu sebelumnya. Dapat? Ya, coba dibaca. Pelan-pelan. Mengapa tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Terus? Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan syaitan menjadikan rasa indah dan syaitan pun menjadikan rasa indah bagi mereka apa yang mereka kerjakan. Nah, makanya ikhwah, kira-kira orang maksiat itu dapat peringatan Allah nggak? Dapat. Tapi ada yang balik sadar, ada yang enggak. Jangan salah, orang maksiat itu Allah sayang-sayang sama kita sampai maksiat itu dikasih adab supaya balik. Kalau sudah enggak mau balik, baru Allah kasih istidraj. Ayat 42, Allah mengatakan apa? Kata Allah SWT, walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarrun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah utus kepada umat-umat sebelummu. Kemudian kami apa? Berikan kepada mereka kesusahan, kemelaratan, supaya mereka apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik sama Allah. Tadarru, merendahkan dirinya, menghinakan dirinya. Minta sama Allah. Kembali kepada Allah. Berarti apa? Hukuman maksiat itu adalah musibah supaya mereka balik. Jadi selama masih kita dikasih musibah, selama itu masih Allah sayang sama kita. Kalau musibahnya itu nggak bisa buat jerah, maka Allah katakan apa? Falaula ija'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu bima kanu ya'malu. Allah katakan, ya, ketika datang kepada kami, Allah timpakan kepada mereka keburukan, supaya apa? Mereka tadarru, ya, merendahkan dirinya kepada Allah SWT. Kalau enggak, maka kemudian hati mereka jadi apa? Keras. Kalau sudah keras, maka syaitan akan menghiasi apa yang mereka lakukan. Ini yang dimaksud Allah ngirim setan. Kalau sudah dikirim sama Allah setan, ya, apa yang terjadi? Maka ayat berikutnya, ya, falamma nasu ma dzukiru bihi, maka ketika mereka lupa terhadap peringatan Allah. Karena kalau orang sudah dikirim sama Allah setan, otomatis dia akan melupakan semua aturan Allah. Berarti kalau sudah kayak gitu, kira-kira maksiatnya jadi candu enggak? Kalau sudah jadi candu, musibahnya sudah enggak ada. Yang dikasih apa? Maka Allah mengatakan fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan segala pintu kenikmatan dunia. Karena maksiat sudah jadi candu dan tujuan mereka dunia, Allah kasih dunianya lebar-lebar. Kasih
Sampai Rasulullah mengatakan yu'til abda minad dunya ma yuhib. Allah memberikan hambanya yang dia mau dari dunia. Semua dikasih. Maka kata Allah apa? Akhad hatta idza farihu bima utu. Puncaknya mereka senang terhadap apa yang Allah kasih. Bangga sama maksiatnya, bangga sama yang dia punya. Akhadnahum baghtatan, kami siksa mereka mendadak. Disiksa dalam posisi putus asa dari kebaikan. Karena disiksa di dunia pas lagi maksiat ditutup dengan su'ul khatimah. Fa'idahum mublisun, mereka terdiam dalam posisi putus asa. Ini gambarannya, bayangannya. Jadi Allah saking sayangnya dikasih hukuman supaya balik. Kalau nggak balik-balik, baru Allah bukain dunia lebar buat dia, tapi ditutup dengan su'ul khatimah. Jelas kondisinya. Makanya kemudian kita suka lihat, ini orang maksiat kok tambah jaya ya. Jangan bangga ngeliat orang kayak gitu. Justru kita kadang-kadang kasihan, karena orang kayak gini kalau sudah dinasihati bisa nggak? Sudah nggak bisa, ditutup sudah, ketutup habis. Justru kita yang kemudian dinasihati balik sama dia. Antum taat tapi miskin, kata dia. Masih mendingan maksiat tapi kaya. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya kita jadi bingung dengan mengatakan, kenapa saya tambah taat kok kemudian dikasih miskin. Inilah bagaimana jebakannya orang-orang yang kena istidraj. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jelas dari sini ikhwah. Kemudian makanya dikatakan di sini ya oleh Sadat Ibn Aus, idza ra'aita ar-rajul ya'malu bit-ta'ah fa'lam anna laha indahu akhwat. Kalau seorang melakukan ketaatan, ketahuilah dia punya apa? Saudara-saudara. Maksudnya apa? Ngajak ketaatan. Kalau engkau melihat seseorang ya'malu bil ma'siyatillah, mengamalkan maksiat kepada Allah, fa'alam anna laha indahu akhwat. Ketahuilah maksiat yang dia lakukan punya saudara-saudara. Ngapain? Bakal manggil saudara-saudaranya semuanya. Tergantung yang kita amalkan sekarang taat atau maksiat, karena nanti bakal manggil saudaranya masing-masing, gengnya. Ya ini. Makanya kemudian Allah katakan orang yang biasa taat dimudahin buat bahagia, buat gampang hidupnya. Orang yang biasa maksiat dimudahin buat susah, buat susah. Allah katakan fa'amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. Tahu husna maksudnya? Surga. Percaya dengan surga. Berarti apa? Semangat gak buat taat? Fasanuyassirhu lil yusra, kami mudahkan dia buat gampang hidupnya. Wa amma man baghila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Orang-orang yang pelit, ngerasa dirinya serba cukup. Kenapa? Saya kaya. Ya. Dan mendustakan surga. Alah, akhirat belum tentu, kata dia. Wa sanuyassirhu lil usra, kami akan mudahkan hidupnya buat susah. Ya, ini kondisinya. Jadi kesusahan yang dia lakukan ditutup dengan maksiat hanya sekedar nutupin candunya aja. Tapi kebaikan yang dia lakukan dengan kebaikan berikutnya, kepingin dapat kemudahan dan kebahagiaan hidup. Jadi antara orang yang senang cari susah sama senang cari mudah, yaitu antara orang taat sama maksiat. Makanya jangan heran kalau orang suka maksiat kemudian antum kasih tahu pertama kan nggak bisa. Caranya antum doain dulu tuh orang, karena dia sedang nutupin hidupnya pakai candu maksiat. Dan dia nggak percaya sama ketaatan, kan dia mendustakan akhirat, betul nggak? Kalau kita ceritain nanti dikubur gini, percaya nggak dia? Nggak percaya. Antum buktinya sekarang melakukan ketaatan, tapi bisnis antum ikut sama ana lebih kaya. Antum bisa bayangin? Itulah orang-orang yang bagaimana mereka hidupnya susah. Ya. Mereka selalu mengajak orang lain membandingkan dengan dunianya. Karena ingat, orang yang Allah susahkan hidupnya, maka Allah bukakan dunianya lebar-lebar biar tambah susah, biar jiwanya tambah miskin. Karena semakin orang kaya, semakin akan perhitungan. Betul enggak?
Allah mengatakan kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahus taghna. Ingat baik-baik ayat ini. Kata Allah, manusia itu ya akan melampaui batas pasti. Kapan? Ketika ngelihat dirinya serba cukup. Dari situ dia mulai dolim. Makanya efek dari dunia yang lebar Allah bukain tadi adalah manusia tambah dolim, tambah pelit. Gak mungkin tambah baik. Tambah pelit karena dia takut dunianya berkurang. Ya, ini sifatnya. Makanya kalau mau ngasih lihat dulu orangnya ini. Kadang-kadang dia muda apa tua, dilihat dulu. Ini orang khair sama anak atau enggak. Buat dirinya aja takut kalau duitnya kurang gimana, maka dia beli baju apa adanya padahal uangnya banyak. Kasihan orang seperti ini ya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita dari keburukan kemaksiatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendekatkan diri kita kepada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga mendekatkan diri kita kepada rahmatnya, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.